tanda-tanda itu sebenarnya sudah dirasakan atau pernah datang di mimpi seorang istri dan juga beliau sedang dia hadapin ataupun dari karirnya ya, sehingga ini juga menjadi motif dari ada orang yang sakit hati yang memiliki jabatan sehingga ada ketersinggungan dan menyebabkan suatu insiden yang terjadi, ada kegelisahan, dan ini juga ada kaitannya dengan sebuah rahasia besar dari orang besar juga yang aku lihat di sini ya. Ada seorang yang memiliki jabatan yang sangat kuat, dan juga di sini juga tentunya ini juga ya yang menyebabkan diplomat itu sampai 3 hari sebelum kepergiannya dia dalam komunikasi dengan keluarga atau istrinya ini memang sempat ada keluh kesah, tapi memang seorang dari secara psikologinya ada ketakutan yang luar biasa, dan dia juga sudah merasakan adanya sesuatu hal yang akan menimpa dia, ada kegelisahan. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Masih hangat diperbincangkan oleh publik teman-teman terkait kasus Arya Daru, sang diplomat muda. Kita akan melihat terawangan dari ahli tarot Valen Ratu Ayu terkait kasus tersebut. Seperti apakah terawangan dari Valen Ratu Ayu? Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Nah, ini mau menanyakan apakah penyebab kematian ADP cenderung kepada pembunuh? Kita akan lihat apakah kematian ini adalah cenderung kaitannya dengan ataukah ada motif lain. Kalau aku lihat di sini adalah ada motif lain yang memang menyebabkan terjadinya kematian diplomat muda ini ya. Dan kalau aku lihat juga dengan karir yang mentereng di sini dan pernah ada percekcokan dengan seseorang juga di sini yang menyebabkan adanya rencana, aku bilang ini adalah sebuah yang sudah sebuah tragedi yang memang sudah direncanakan. Dan ini juga kalau aku lihat ada kaitannya dengan seseorang yang besar ya, artinya memiliki posisi yang besar di balik ketersinggungan dari kata ataupun dari pekerjaan yang sedang dia hadapin ataupun dari karirnya ya, sehingga ini juga menjadi motif dari terjadinya insiden tersebut. Motifnya adalah dari karir, dan juga di sini motifnya adalah ada orang yang sakit hati yang memiliki jabatan sehingga ada ketersinggungan dan menyebabkan suatu insiden yang terjadi kepada ADP tersebut. Nah, menurut kakak, benarkah pembunuhan ini sudah direncanakan dengan sangat matang dan canggih? Kalau aku lihat dari caranya dan juga dari beberapa autopsi berita yang tersebar di media, memang tidak ada barang bukti lain selain adanya sidik jari dan lakban ya. Kalau aku lihat ini juga memang sudah jauh-jauh hari memang sudah ada perencanaan terjadinya insiden ini ya, dan juga memang ini sudah direncanakan oleh seseorang dan juga dalam pengawasan seseorang. Kurang lebih 1 minggu sebelumnya ini sudah direncanakan oleh orang tersebut ya, dan memang berniat memang untuk memberikan pelajaran ya. Dan sebenarnya ini dilakukan untuk memberikan pelajaran, tidak sampai dikarenakan kondisi saat itu, kondisi dari seorang pemuda ini dalam keadaan lemah dan sakit ya. Kemudian juga ini dijadikan suatu kesempatan oleh sang pelaku untuk juga melakukan dan juga melakukan aksinya ya, hingga kejadian ini juga menyebabkan kematian dari sang diplomat muda ini. Dari penerawangan batin kakak, kira-kira apa yang bikin ADP ketakutan selama 2 minggu terakhir? Apakah dengan kondisi itu bisa membuat ADP pergi dengan tenang? Yang dirasa karena dia juga banyak rahasia penting yang dia pegang. Ya. Maka seperti aku bilang tadi, pemain ini juga menyangkut
nama besar seseorang yang memiliki suatu jabatan tertentu, dan ini juga menjadi suatu resiko dari profesi yang sedang dijalani dia. Dan ini juga eksiden ini juga tentunya menjadi suatu jawaban ya, karena memang dari pekerjaannya yang mengandung risiko yang sangat besar juga, menyangkut dengan nama-nama besar juga, ini yang membuat ya seorang diplomat muda ini juga nampak lesu, kemudian juga nampak takut dan gelisah ya. Sehari sebelum kematiannya dia ada kegelisahan, dan ini juga ada kaitannya dengan sebuah rahasia besar dari orang besar juga yang aku lihat di sini ya. Ada seorang yang memiliki jabatan yang sangat kuat, dan juga di sini juga tentunya ini juga ya yang menyebabkan diplomat itu sampai meregangkan. Dan terkait itu juga di sini seseorang tersebut memiliki jabatan yang kuat, dan juga di sini juga materi yang kuat. Artinya seseorang tersebut memang aku bilang di sini ada suruhan ya, atau ada yang mengawasi diplomat tersebut sampai dengan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, tepatnya seminggu sebelum terjadi waktunya terhadap seorang diplomat tersebut. Nah, dari secara spiritual, auranya ADP sebelum meninggal itu seperti apa? Apakah ada rasa khawatir, sedih, atau bagaimana sih menurut Kak Felin? Sebenarnya kalau aku lihat 3 hari sebelum kepergiannya dia, dalam komunikasi dengan keluarga atau istrinya ini memang sempat ada keluh kesah, tapi memang seorang diplomat ini nampak tidak ingin untuk membuat resah keluarga ya. Jadi dia lebih memilih untuk memendamnya sendiri karena ini terkait dengan risiko pekerjaan yang sedang dia hadapin ya. Dan aku lihat juga di sini keresahannya itu juga yang menandakan adanya suatu ancaman ya, adanya suatu ancaman yang dia dapatkan dari seseorang tersebut, dan sempat ada adu mulut atau cekcok mulut nih terhadap orang tersebut. Dan ada beberapa ancaman juga yang memang ancaman ini juga aku lihat di sini lebih kepada langsung mendatangi secara pribadi ya, artinya bertemu face to face, bukan melalui handphone ataupun melalui pesan singkat ya. Ini memang kaitannya adalah ancaman itu langsung diberikan kepada sang diplomat itu, dan juga ini yang menjadi keresahan seorang diplomat tersebut, sehingga malam sebelum terjadinya eksiden itu ada kegelisahan ya, sampai dengan sebenarnya malam itu ketika kita melihat CCTV ya, dari secara psikologinya ada ketakutan yang luar biasa, dan dia juga sudah merasakan adanya sesuatu hal yang akan menimpa dia. Ada kegelisahan ya, karena biasanya orang ketika mau meninggal itu 3 hari sebelumnya itu ada kegelisahan dan mimpi pasti tidak enak, dan ini tentunya juga dirasakan juga, tanda-tanda itu sebenarnya sudah dirasakan atau pernah datang di mimpi seorang istri dan juga beliau. Tapi ya itu tadi ya, kadang-kadang ada yang paham dan ada yang tidak paham. Kalau aku lihat ini tanda-tanda menuju azalnya, sebelum menuju azalnya memang sudah ada tanda-tanda dan ada kegelisahan yang luar biasa dari secara psikologi yang kita lihat dari CCTV kamera tersebut. Dan juga sebenarnya malam hari ketika dia membuang sampah itu dia sudah berasa ada hawa lain di dalam tubuhnya, sehingga dia membuka baju ya. Waktu itu aku lihat di CCTV-nya yang menandakan bahwa dia sudah panik ya, sudah ada kepanikan, sudah ada ketakutan. Tapi itu tadi, dia berusaha untuk tenang setenang mungkin, bahkan dengan menelpon keluarga atau istrinya ini diharapkan bisa memberikan ketenangan kepada sang diplomat tersebut ya. Jadi memang sudah ada tanda-tanda dari sejak terjadinya peristiwa adu mulut sampai dengan ancaman dan juga menuju atau eksiden ini, memang sudah ada ketakutan di dalam psikisnya sang diplomat tersebut. Nah, bisa dilihat nggak secara spiritual orang yang meninggal secara tidak wajar, apakah jiwa dan rohnya bisa pergi dengan tenang atau justru meninggalkan efek negatif yang sangat besar di tempat itu sendiri? Kalau aku lihat seseorang yang meninggalnya tidak wajar, apalagi dalam kasus itu
itu rohnya pun akan sangat tidak tenang. Kalau kita lihat dari motif cara dia melakukan tersebut dengan melakban muka sang korban ini, itu artinya adalah memang orang ini bekerja secara profesional. Otomatis dengan melakban menghirup untuk menghirup udara kemudian tertutup, otomatis itu juga akan menyebabkan kehilangan oksigen tidak mendapatkan oksigen yang dia hirup, sehingga tidak ada aliran oksigen yang akan tersalur ke bagian organ tubuh kita dan kepala, sehingga itu juga menjadi suatu, kalau aku lihat emang ini sudah terencana dan sangat rapi sekali. Ini adalah dilakukan oleh orang yang betul-betul bukan orang biasa artinya kita aja tidak pernah terpikir kalau itu misalnya sudah terkoordinir beberapa hari seperti itu. Polisi menjanjikan akan mengungkap kasus ini dalam 1 minggu. Apakah betul pelakunya akan ditemukan, dan jika terungkap apakah akan diumumkan kepada media? Untuk saat ini dalam masa tahap sedang mencari bukti-bukti lain, dan polisi juga di sini aparat negara juga sedang berusaha untuk menenangkan semua kalangan masyarakat dan biarkan mereka bekerja sesuai dengan tugasnya, karena itu adalah tugas mereka. Apapun yang dijanjikan bisa saja mundur karena ini berkaitan juga dengan suatu institusi besar, dan tentunya ini juga nanti atas persetujuan dari keluarga apakah itu ini mau diekspos atau tidak, karena ada berbagai macam pihak juga yang memang butuh untuk dikonfirmasi tentang apakah kasus ini nantinya akan diungkap ke publik atau tidak, karena memang ini menyangkut suatu hal yang berkaitan juga dengan politik negara kita tentunya ini juga kalau aku lihat ini akan sangat tertutup sekali karena juga masih dalam tahap penyidikan. Tentunya ini juga kasus ini juga akan segera diselesaikan secepat mungkin kita doakan saja kepada bapak-bapak aparat keamanan kita yang sedang bertugas, mudah-mudahan ada tanda titik terang. Kalau aku lihat sekarang sudah ada beberapa titik terang juga dan sudah menemukan juga saksi ataupun di sini saksi kunci dari kejadian tersebut yang sedang diamankan dan ini juga kita tinggal tunggu perkembangan aja, hasil pengembangan dari penyidikan ini arahnya kemana, dan mudah-mudahan ada titik terang dan kalau aku lihat memang sudah ada titik terang di sini juga sudah menemui, semakin mendekati titik terang yang nantinya juga akan mengungkap siapa pelaku dan motif apa di balik diplomat muda ini tinggal sabar, insyaallah di sini juga nanti akan terungkap dengan seadil-adilnya. Siapapun yang bersalah tentunya ini juga akan mudah-mudahan akan diungkap karena ini sangat-sangat aku bilang ini sangat sensitif kasus ini karena berkaitan juga dengan ketahanan negara kita juga sampai adanya insiden tersebut tentu akan banyak institusi lain yang ikut juga berkepentingan, dan kita serahkan saja kepada semua pihak yang berwenang untuk mengembangkan kasus ini apakah nanti akan muncul ke permukaan atau tidak sesuai dengan persetujuan dari institusi-institusi yang berkaitan tersebut. Nah, Kak Felin, bisa dilihat nggak kenapa bisa ada orang yang ringan tangan untuk membunuh? Para pelaku-pelaku tersebut jiwanya dikuasai energi negatif atau seperti apa sih? Kalau aku lihat energi, kalau kita bicara energi adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti ini adalah orang-orang yang memang sudah sangat biasa, orang yang tidak memiliki hati dan dipengaruhi karena faktor ekonomi juga dan ini juga ada kaitannya dengan orang yang pernah berseteru, orang yang pernah juga di sini mengalami sengketa atau pertikaian pertengkaran dalam masalah kasus tertentu ataupun dalam situasi tertentu yang memang di sini orang-orang itu adalah orang-orang suruhan dari seseorang yang di balik layar. Sesungguhnya mereka ini bekerja berdasarkan atas perintah dari seseorang. Tentunya kalau orang-orang biasa juga ini sangat profesional sekali kalau gue lihat di sini kasus ini juga ada orang ketiga yang menanganinya juga dan aku nggak mau ungkap di sini
dan tentunya ini juga akan sangat memberikan resiko yang besar ya. Artinya adalah kasus ini biarkan saja bekerja seperti yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar bisa selesai ya, karena ini juga ada kaitannya dengan suatu rahasia seseorang, dan tentunya di sini juga ini akan lebih tertutup. Kalau aku bilang kasus ini akan lebih tertutup, dan ini akan hanya diekspos seperlunya saja, karena ini menyangkut, seperti aku bilang, menyangkut institusi-institusi yang berkaitan dengan ketahanan negara. Oke, terima kasih. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Yang baru bergabung di TV Jawa juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.